Jadi ada dana, benar-benar diperhatikan, jangan langsung beli 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 beli, karena gini sob. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi dengan saya Lutfi di channel Kopi Lunak. Pada kesempatan video kali ini, saya hanya ingin sekedar sharing aja ya, terkait dengan ketika kita ingin memulai bisnis, khususnya bisnis kedai kopi ya, kopi susu kekinian gitu, seperti yang mungkin saya lakukan gitu. Pertama, em, kita mesti tahu dulu ya, kita mau membangun sebuah usaha bisnis kopi susu kekinian itu yang seperti apa gitu. Kalau memang kita punya budget yang terbatas, ya tentunya kita mesti punya perencanaan dulu ya untuk estimasi biaya, terutama dari sisi inventarisasi alat gitu kan, kemudian bahannya dan formulanya, kemudian baru kita bicara soal bagaimana mempromosikan produk kita itu ya. Oke, dari pertama ya mungkin dari sisi budget ya. Jadi memang kalau sobat memiliki budget itu, dilihat apa namanya, kira-kira kebutuhannya, em, kita pakai aja dulu gitu untuk beberapa alat-alat yang sudah sobat punya itu, misalkan di dapur, kayak misalkan mungkin gelas, sendok, atau mungkin apa namanya, teko untuk air panas dan sebagainya itu. Maksudnya gunakan dulu beberapa alat-alat yang sobat miliki gitu. Jangan ketika ada uang gitu langsung beli 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 gitu. Beli alat baru, beli ini, beli itu gitu. Tanpa kita perhitungkan dulu ya kegunaannya seberapa penting gitu untuk apa namanya, mendukung usaha bisnis kopi susu kita itu tadi gitu. Jadi yang pertama itu ketika ada budget, kita breakdown dulu beberapa apa namanya, list yang diperlukan gitu kan, yang dibutuhkan, di breakdown dulu, kemudian estimasi atau kita hitung gitu, kira-kira butuh dana berapa nih gitu, sesuaikan dengan kesanggupan yang sobat miliki gitu. Misalkan hanya ada budget sekitar 1 juta misalkan, nah berarti yang penting-penting kita dahulukan gitu, misalkan untuk membeli apa namanya, grinder manual, untuk membeli misalkan apa namanya, alat untuk nge-brew kopi itu kan ada kayak French press, mocha pot, itu juga harus coba perhitungkan ya, karena mungkin dari sisi harga kan bermacam-macam gitu. Memang kalau sobat ada dana lebih, mungkin bisa beli mesin espresso atau mungkin menggunakan rock presso, itu bisa juga ya sobat lakukan ya. Jadi memang untuk alat-alat sendiri disesuaikan juga dengan budget yang sobat miliki gitu. Jangan ketika ada uang gitu, misalkan ada uang 5 juta, 10 juta, terus karena kita lagi banyak uang nih istilahnya, sobat beli tuh macam-macam, beli gelas baru lah, mungkin beli apa namanya, macam-macam alat-alat yang sifatnya nggak diperlukan gitu sebenarnya. Mungkin kayak apa, sendok pengaduk lah, atau mungkin milk jug yang terlalu banyak lah, atau mungkin gelas ukur segala macam itu yang sebenarnya nggak terlalu diperlukan, itu nggak perlu dibeli gitu. Pakai aja toolsnya yang sobat miliki di dapur gitu. Jadi lebih ke arah apa namanya, menghemat ya, dan memperhitungkan dari pengeluaran yang akan sobat keluarkan uang tersebut itu. Jadi dari sisi budget disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Selain dari inventarisasi alat dan juga bahan-bahannya yang nanti akan sobat apa namanya, sobat siapkan gitu. Bahan-bahan sendiri kan ada kopi, ada susunya, terus kemudian ada gula aren misalkan, atau sirup-sirup yang apa namanya, untuk mendukung varian dari menu kita ya itu. Itu juga perlu dilihat ya untuk dana.
yang sobat miliki berapa, kemudian kita milih nih mau yang mana mereknya gitu. Karena berbagai macam merek sirup itu kan memiliki harga dan juga kualitasnya yang berbeda-beda ya gitu. Jadi kalau untuk UMKM ya seperti yang saya lakukan gitu, pakai aja sirup-sirup yang terjangkau gitu. Tentunya memang sirup-sirup yang punya banyak varian gitu kan, sesuai dengan menu yang sobat pengen sajikan buat konsumen gitu. Ya saran saya sih sebaiknya di awal-awal itu, karena kita juga baru pemula ya, dengan budget yang terbatas, pemilihan bahannya juga tentunya sesuai dengan sanggupan juga ya. Jadi kita punya menu nih, menu misalkan kopi susu gula aren, atau mungkin kopi pandan, kopi strawberry gitu. Pilih aja sirup-sirup yang mungkin menyesuaikan lah dengan budget itu, yang menengah lah harganya, yang sekitar 50 sampai di bawah 100.000 lah ya. Itu ada sirupnya ya gitu. Atau kalau memang sobat memang mau invest itu, maksudnya untuk langsung untuk membuat hasil produk yang kualitasnya bagus gitu, yang selevel dengan kafe-kafe lah katakanlah. Itu ada sirup-sirup yang memang sirup yang harganya 100.000 ke atas juga mungkin, ya setahu saya ada ya. Itu tentunya kualitasnya lebih bagus lagi ya, sekalipun saya belum coba sih gitu. Sirup yang saya punya itu harganya di bawah 100.000 gitu. Tapi itu aja udah lumayan lengkap untuk varian rasanya, dan menurut saya kualitasnya juga nggak kalah ya gitu. Yang penting sesuaikan dengan kesanggupan sobat-sobat sekalian gitu. Jadi ada dana, benar-benar diperhatikan, jangan langsung beli, karena gini sob, saya sudah menjalani beberapa bulan merintis kedai kopi susu ya gitu. Meskipun konsepnya masih take away, bukannya dine in ya, tapi nggak apa-apa. Artinya ketika ini dari awal banget nih, dari nol banget tuh, mulai dari beli alat, beli macam-macam tuh, sampai segala jenis kayak V60 keramiknya, terus ada French press French press sudah punya sebelumnya gitu. Ada lagi kayak Vietnam drip gitu, terus mocha pot itu. Saya coba beli, saya praktekin langsung, saya beli bubuk kopinya juga gitu. Saya kembangkan sendiri, praktek sendiri, R&D sendiri lah katakanlah gitu. Jadi R&D sendiri itu kan perlu budget yang lumayan cukup ya. Karena kita akan beli bahan, beli susunya, beli kopinya, kita tes sendiri gitu. Kalau misalkan rasanya enak, berarti udah pas. Tapi tentunya sebelum mencapai pada titik rasa yang kita inginkan, tentunya kan ada trial error gitu kan. Dari pengembangan minuman yang kita buat itu kan pasti ada kadang gagal, kadang kemanisan nih, atau mungkin rasanya kurang, tambah lagi, bikin lagi, bahannya habis, beli lagi, stok lagi, kembangin lagi terus gitu, sampai ketemu formula yang pas, kita catat, kemudian kita bisa yakin gitu kalau ini tuh enak, dan kita coba ke orang-orang di sekitar kita gitu, entah keluarga, mungkin teman gitu. Kalau kalau rasanya sudah pas, berarti ini sudah bisa layak dijual gitu. Jadi memang pengembangan R&D itu penting. Kita praktek, luangkan waktu, luangkan tenaga, luangkan dana juga tentunya gitu. Jadi bisnis yang saya jalanin gitu, itu dari nol. Saya beli inventaris alat sendiri itu dengan modal yang pas-pasan lah, bisa dibilang gitu. Beli aja yang terjangkau, yang sesuai yang kita mampu, bahan-bahannya, tools kopinya. Untuk bahan-bahannya sendiri juga kan macam-macam tuh, ada gula aren, ada susu, ada creamer gitu. Itu dicoba sendiri, kita sesuaikan dengan budget yang kita miliki, kita maunya menunya apa, kita coba bikin persajian produk yang tentunya menarik bagi pasar ya gitu. R&D itu menelan biaya yang cukup tinggi gitu. Jadi kalau kita sudah punya bahan, kita praktek sendiri, dan pasti kadang ada gagalnya gitu. Pasti tentunya sobat ingin memiliki kualitas produk minuman yang enak gitu. Jadi harus benar-benar pas formulanya gitu. Jadi yang pertama soal inventaris alat ya. Bijak-bijaklah dalam membelanjakan
uang yang sobat miliki itu untuk membeli alat-alat yang tentunya yang dibutuhkan ya. Jangan semua dibeli itu. Breakdown dulu mana yang paling penting yang dibeli, baru kemudian untuk bahan-bahannya sendiri ya. Dan kalau emang sobat sendirian gitu, nggak ada yang bantuin, berarti kan kita sendiri yang harus invest, kita sendiri yang harus praktek langsung ngembangin minuman itu gitu, sampai ketemu formula yang pas. Tentunya kita membutuhkan dana yang tidak sedikit, mulai dari inventaris, alat, kemudian bahan-bahan minuman itu sendiri ya. Berarti dua hal itu yang memang yang saya rasa cukup menelan biaya yang tinggi gitu. Jadi benar-benar diperhitungkan untuk disesuaikan dengan budget yang sobat miliki. Lalu kalau produknya udah jadi, berarti kan udah tinggal dipasarkan ya, tinggal dijual. Nyambung ke yang video saya sebelumnya ya, terkait bagaimana kita memulai bisnis kopi susu kekinian. Berarti kita terserah mau memiliki tempat di rumah untuk jualannya, apa memiliki tempat yang kita sewa gitu. Dan nanti di situ apakah kitanya yang akan jaga atau ada orang yang kita hire, karyawan kita yang jaga di situ untuk melayani customer, sesuaikan dengan kondisi teman-teman gitu. Oke. Jadi ya selebihnya kalau udah ada produk, sudah jadi, kualitasnya sudah oke, kita sudah yakin, percaya diri, confident untuk kita jual, ya udah tinggal jalin aja bisnis tersebut itu. Kita bisa pasarkan melalui media sosial, kita promosikan, kita buat akun Instagram, kita buat jualan melalui platform Gojek, GrabFood gitu. Bisa berbagai macam channel kita pakai gitu untuk kita exposure dari produk kita, atau bisa juga japri ke teman-teman, kita perkenalkan produk kita gitu. Ya semoga dari 1-2 orang yang beli gitu kan, kemudian kita minta testimoninya, kita screenshot gitu kan, terus kita posting di akun Instagram kedai kita gitu. Itu akan membantu ya untuk menarik minat orang lain juga. Oh ini enak ternyata gitu, sehingga mau membeli gitu. Jadi tetap kita berdayakan apa yang kita bisa ya, dari dana yang ada, dari pengembangan produknya, terus hingga ke tahap pemasaran ya, kita maksimalkan dari penggunaan pemanfaatan internet, media sosial, dan juga aplikasi ya kayak GrabFood dan GoFood gitu. ShopeeFood juga bisa gitu. Oke, itu saja sobat yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu, karena saya juga masih belajar dan saya ingin berbagi apa yang sudah saya jalanin. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sobat-sobat semua. Sampai jumpa di video berikutnya.